Pernah nggak kamu punya teman atau bahkan mohon maaf, jangan-jangan kita sendiri, di mana orang itu sebenarnya terlahir pria, tapi entah kenapa ingin menjadi wanita. Nah ini nih, ini kisah nyata dari cerita Quora yang akan kita bahas di hari ini. Benar banget. Kalau udah hari Senin pagi, ini udah waktunya kita dengarkan cerita Quora. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, seperti yang saya bilang di depan tadi, bahwa memang, maaf banget, terkadang hidup ini terkesan agak kejam. Bahkan mungkin bagi sebagian orang, kamu sebagai sahabat baik saya, pernah ya bertanya sebuah pertanyaan, kenapa ya kok ada orang-orang di sekitar saya, atau jangan-jangan kita sendiri, yang mengalami sebuah hal menyakitkan. Saking menyakitkannya, sampai-sampai kita menjadi orang yang diri kita sendiri nggak tahu, kok saya bisa jadi seperti ini sih? Kisah yang akan saya bacakan di hari ini betul-betul kisah yang terjadi di sekitar kita, dituliskan oleh orang dalam kisahnya di Quora. Jadi sekarang silahkan duduk atau mungkin tiduran, sandarkan bahumu kepada suatu hal yang bisa membuatmu tenang, karena kisah ini sangat menarik dan maaf, agak menyedihkan namun ada hikmah besar di dalamnya. Betul, seorang yang terlahir pria, tiba-tiba dia mendadak ingin menjadi wanita. Itu kenapa? Kita bahas. Kisah ini dituliskan oleh seseorang yang kita beri inisial aja D. Dia itu adalah seorang anak laki-laki, teman-teman. Anak laki-laki yang pada awalnya terlahir normal-normal saja, tapi sayangnya ada beberapa peristiwa yang terjadi dalam hidup dia yang merubah semuanya. Saya bacakan. Selamat siang sahabat Quora, saya adalah seorang laki-laki yang terlahir ke muka bumi ini dengan segala hal yang ingin saya bagikan kepada kalian semua. Semoga dengan apa yang saya bagikan ini, kalian semua sebagai pembaca yang budiman bisa memberikan saya petunjuk dan mengambil pelajaran akan apa yang terjadi dalam kisah hidup saya. Saya saat ini sudah berusia 26 tahun. Saya adalah seorang laki-laki yang menurut sebagian orang cukup tampan. Tapi sayangnya entah kenapa hingga detik ini saya tidak pernah bisa mengerti apa yang terjadi pada tubuh saya. Benar sekali, saya adalah seorang anak laki-laki yang memiliki kelainan orientasi seksual. Saya tidak paham kenapa hidup saya seumur-umur tidak pernah tertarik kepada yang namanya perempuan. Bahkan celakanya, beberapa tahun belakangan ini, saya tiba-tiba mulai menyadari bahwa saya lebih gampang tertarik dengan pria daripada perempuan. Hidup saya penuh dengan perasaan bersalah. Hidup saya penuh dengan perasaan seolah-olah Tuhan mengutuk saya karena saya merasakan perasaan yang sebenarnya saya tahu benar ini keliru. Tapi izinkan saya untuk membagikan kisah saya, kenapa saya bisa berada di titik ini. Saya pernah bertanya kepada orang tua saya. Pertanyaan itu adalah, kenapa kalian tidak pernah mencintai saya? Benar sekali. Saya bukan ingin menyebarkan aib dari hidup saya sendiri, tapi justru saya ingin sharing kepada kalian semua bahwa saya adalah salah satu anak yang dilahirkan ke dunia ini tidak diinginkan oleh kedua orang tua saya. Ibu saya pada waktu itu adalah seorang penari. Dia bekerja sebagai seorang penari, mengikuti berbagai macam acara yang mengharumkan nama bangsa. Sayangnya, beliau adalah orang yang memiliki pergaulan cukup bebas, sehingga pada suatu waktu
lahirlah saya ke muka bumi ini sebagai anak yang tidak diinginkan atau biasa disebut sebagai anak haram. Pada waktu kecil saya tidak menyadari bahwa saya ini adalah anak yang tidak diinginkan. Sampai pada suatu ketika beranjak remaja, saya bingung kenapa saya tidak pernah diizinkan untuk bertemu dengan bapak saya. Saya ingat betul pada waktu itu umur 11 tahun, saya bertanya kepada ibu saya, "Mah, papa ada di mana? Kenapa saya tidak pernah melihatnya?" Bertahun-tahun saya menanyakan pertanyaan itu kepada ibu saya, tapi ibu saya selalu mengelak, tidak mau memberikan jawaban. Semakin bertambahnya usia, semakin dewasa saya, semakin paham betul bahwa dalam hidup saya ada yang tidak beres. Sampai akhirnya saya memergoki. Di dalam handphone ibu saya ada sebuah kalimat dari WhatsApp yang selalu memaki laki-laki yang sama. Begitu saya tanya, "Ini siapa?" kepada ibu saya. Ibu saya menjawab, "Ini adalah bapakmu yang sebenarnya." Jujur pada waktu itu saya berasa seperti disambar petir. Bagaimana tidak? Bertahun-tahun saya tidak pernah bertemu dengan bapak saya. Saya lantas bertanya, kenapa saya harus mengetahui ini semua? Kenapa saya harus memahami bahwa bapak saya adalah orang yang dibenci setengah mati oleh ibu saya sendiri? Sampai akhirnya ibu saya pun menyerah dan dia menyuruh saya untuk rutin bertemu dengan bapak saya. Saya bertanya, bapak saya itu kenapa tidak pernah hadir selama ini dalam hidup saya? Kemudian ibu saya akhirnya mengakui apa adanya kepada saya yang pada waktu itu berusia 15 tahun. Bahwa memang saya lahir ke muka bumi ini bukan sebagai anak yang diinginkan. Biasanya mungkin orang ketika hamil di luar nikah, banyak di antara mereka memilih untuk menikah, tapi tidak dengan bapak ibu saya. Mereka melahirkan saya tanpa menikah. Sehingga terlahirlah saya ke muka bumi ini menjadi seorang anak yang tidak jelas apa sih tujuan saya hadir ke muka bumi ini. Singkat cerita, akhirnya saya rutin berkunjung ke rumah bapak saya. Kalau mungkin kalian sebagai pembaca menganggap bahwa kehadiran saya akan disambut penuh kasih oleh bapak saya yang merindukan saya seperti di film-film, kalian salah besar. Kehadiran saya justru seperti orang yang sangat tidak diinginkan. Setiap kali saya hadir ke rumah bapak saya yang pada waktu itu sudah berkeluarga dan punya banyak anak, saya hanya ditempatkan di luar. Betul, saya tidak dipersilahkan masuk ke dalam rumah mereka. Saya hanya disuruh menunggu di luar berjam-jam sendiri, bermain handphone tanpa sepatah kata pun. Bayangkan seberapa gelap apa yang saya alami bertahun-tahun lamanya. Mungkin kalian akan berpikir bahwa ini semua sangat menyedihkan. Bukan itu yang paling menyedihkan bagi saya. Yang paling menyedihkan adalah sebuah pertanyaan yang dari dulu saya tidak bisa menjawabnya. Pertanyaan itu adalah, untuk apa saya lahir ke muka bumi ini? Apakah betul saya adalah anak yang terbuang? Sampai pada suatu ketika, seiring berjalannya waktu, terciptalah saya yang seperti ini. Saya tidak mengerti lagi, hidup saya sangat gelap. Saya sudah berusaha untuk mencari perhatian kepada mereka sebagai seorang anak. Saya tidak punya kakak, tidak punya adik, saya tidak punya siapa-siapa, saya hidup sendiri bertahun-tahun. Sampai pada suatu ketika, saya berada di titik ini, saat ini, di mana saya bingung. Dan akhirnya, saya merasa bahwa hidup saya itu tidak perlu diperhatikan lagi oleh orang banyak. Saya cukup menjadi diri saya sendiri apa yang saya mau. Betul. Saya merasa nyaman menjadi perempuan. Saat ini saya bukan lagi lelaki. Saya adalah perempuan.
Saya tidak peduli lagi anggapan orang lain seperti apa kepada tubuh saya. Saya lebih peduli diri saya sendiri untuk berbahagia. Kalian mungkin ingin menghakimi saya, tapi saya bersifat tidak peduli. Karena apa yang akan kalian lakukan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa pedih yang saya alami bertahun-tahun lamanya. Saat ini saya adalah seorang perempuan. Walaupun saat ini saya masih beridentitas sebagai seorang laki-laki di kartu tanda penduduk, tapi pada saat ini saya selalu menampilkan diri sebagai layaknya seorang perempuan murni. Inilah kisah yang saya bagikan kepada kalian semua. Jadikan hidup kalian sebagai sebuah pelajaran dan berikanlah saya petunjuk apa yang harus saya lakukan. Oke teman-teman, dia nulis cerita sampai sini aja. Gimana? Kamu mungkin mendengarkan atau menonton video ini sambil santai, ada tetesan air mata mungkin yang hampir keluar atau mungkin keluar ya. Kenapa? Karena bagaimanapun kisah ini bisa dibilang sangat menyedihkan sekali. Coba bayangin deh. Coba bayangkan kita menjadi teman kita si D ini. Kita lahir rata-rata diinginkan oleh orang tua. Walaupun ya mohon maaf ada orang tua yang bercerai, ada orang tua yang alhamdulillah masih bersatu gitu ya. Tapi kebanyakan di antara kita lahir diinginkan. Tapi sayangnya, di luar sana, apalagi di zaman yang semakin edan, mohon maaf saat ini, makin banyak loh anak-anak yang lahir bukan karena diinginkan, tapi terkesan sebagai sebuah kecelakaan. Sama seperti teman kita si D ini. Dia lahir ke muka bumi ini seolah-olah seperti anak dibuang. Sekarang saya ingin memberikan sebuah petunjuk. Jadi barangkali kamu sebagai orang yang hampir sama kisahnya dengan si D, atau mungkin punya teman, saudara yang kisahnya hampir sama seperti si D, buruan kasih video ini, ya, berikan video ini, beritahukan kepada dia pagar kehidupan agar dia tahu, oh saya harus melakukan apa dan bagaimana. Gini petunjuk dari saya. Pertama, saya ini bukan orang yang bisa menganggap bahwa apa yang terjadi di sekitar kita ini normal. Saya tidak menganggap bahwa orang yang merubah identitas kelamin contohnya itu seperti seorang yang normal. Tidak. Tapi saya ingin ngasih tahu kepada kamu sebagai sahabat saya. Bencilah perilakunya, bukan benci orangnya. Ini yang kadang-kadang kita ini suka salah nih. Kalian jangan pernah membenci orang. Karena orang itu sendiri belum tentu mau menjadi seperti itu loh. Contoh teman kita seperti si D nih. Si D ini belum tentu mau dia seperti itu, tapi keadaannya lah yang memaksa dia menjadi seperti ini. Jadi kita nggak boleh benci orangnya, tapi bencilah perilakunya. Paham sampai sini? Nah, terus gimana mas? Kalau kita benci perilakunya, apa yang harus kita lakukan? Nah sekarang saya mau ngasih tahu dulu nih kepada kamu yang punya teman, punya saudara atau ngelihat orang yang sama seperti si D. Pertama, benci perilakunya. Caranya gimana? Obati dia. Rangkul dia sebagai saudara, sebagai sahabat. Ajak ngobrol. Saya tuh udah meneliti ya teman-teman. Saya tuh sering banget dengerin curhatan orang nih. Orang itu yang punya kelainan orientasi seksual itu percaya deh 99% dalam hidup mereka terutama yang berkaitan dengan keluarga pasti bermasalah. Ya. Mohon maaf nih kalau saya salah di sini, tapi dari 100% orang yang curhat pada saya yang masalahnya kurang lebih sama seperti si D ini, semua ada masalah di keluarganya. Persis seperti si D ini. Jadi sekarang, kita pikir pakai logika sederhana aja deh. Ya, bisa nggak kita milih mau lahir di keluarga seperti apa? Coba jawab, bisa nggak? Nggak bisa. Kalau kita nggak bisa milih mau lahir di keluarga seperti apa, masuk akal nggak kita menghakimi orang lain? Coba jawab deh, masuk akal nggak? Nggak kan? Kalau gitu berhentilah menghakimi orang.
Berhentilah. Makanya orang-orang berilmu, dia nggak mungkin menyakiti orang lain. Kenapa? Karena dia udah tahu, oh si ini jadi begini, pasti ada sebabnya nih. Dan betul, orang itu jadi aneh bukan karena dia mau aneh, tapi karena keadaannya lah yang paling berperan membuat dia jadi aneh. Sekarang, kalau kamu sebagai sahabat pagar kehidupan yang betul-betul sahabat pagar kehidupan, janji tidak boleh menghakimi orang lain lagi. Mungkin dia adalah orang yang menurut kita punya contohnya orientasi seksual yang berbeda. Ya sudah, kita nggak suka, nggak setuju, ya sudah harus nggak setuju. Tapi jangan benci orangnya dong, bencilah perilakunya. Kita ajak ngobrol dia, bro atau sis ada masalah apa sih? Coba deh sini aku dengerin. Ajak ngobrol. Orang-orang yang punya orientasi seksual itu tidak baik, percaya deh, mereka itu kurang loh perhatian dari keluarganya. Mereka tuh kurang loh cinta kasih dari keluarga terdekatnya. Percaya. Kalau kamu masih gak percaya, ajak ngobrol mereka. Pasti mereka pun akan berkata, iya benar. Saya gak pernah mendapatkan hal ini dari keluarga saya. Jelas sampai di sini? Nah, sekarang gimana kalau kamu adalah korbannya? Bagaimana ceritanya kalau kamu adalah orang yang persis seperti si D tadi? Solusi saya begini. Jangan memaksa diri kamu untuk langsung menjadi sembuh. Ini yang selalu saya bilang. Kalau kita memaksakan diri untuk langsung sembuh, itu yang membuat kesembuhan kita jadi lama. Iya nggak? Orang itu butuh proses. Apalagi kalau kasusnya kayak si D gini nih. Dia udah bertahun-tahun mengalami dari kecil bahkan hal-hal yang membuat dia jadi sakit hati banget gitu. Masa dia disuruh sembuh dalam waktu setahun? Ya nggak mungkin dong. Iya kan? Nggak mungkin. Jangan pernah percaya orang yang mengatakan kamu bisa sembuh dalam waktu cepat atas apa yang kamu alami bertahun-tahun dari kecil. Jangan percaya. Itu orang bohong itu. Karena faktanya, kamu sebagai sahabat saya butuh proses. Setuju nggak? Ya, nggak usah masalah seberat si D deh. Masalah kita apapun di masa lalu, ingat-ingat deh. Emang bisa langsung sembuh dalam waktu setahun, sebulan? Ya nggak bisa dong. Apapun yang kita alami dari kecil, apalagi ada kaitannya sama keluarga, itu butuh waktu buat pulih. Itu dulu tuh. Ya, nomor 1, nggak usah menganggap bahwa oh saya harus cepat pulih. Kenapa sih saya begini? No. Ya. Berikan semuanya waktu. Caranya gimana, Mas? Nanti saya kasih tahu. Itu yang pertama. Nggak boleh merasa semua harus cepat-cepat sembuh. Yang kedua, nih paling penting. Stop membandingkan diri kamu dengan orang lain. Halo, saya ulangi ya. Stop membandingkan diri kita dengan orang lain. Hey, apa yang kita alami itu nggak dialami mereka loh. Kenapa kita harus membandingkan diri kita yang mengalami peristiwa nggak enak tadi dengan orang lain yang mungkin nggak pernah mengalami apa yang kita alami di masa lalu, bener nggak? Betul nggak nih? Iya nggak? Kamu mengalami hal pedih di masa lalu. Orang lain enggak. Kenapa kamu membandingkan dirimu dengan orang lain sih yang tidak mengalami apa yang kamu alami? Kan nggak masuk akal. Ya tapi Mas, saya tuh pengen normal seperti dia. Iya, saya tahu. Tapi orang itu jadi normal karena nggak mengalami apa yang kamu alami kok. Coba dia mengalami apa yang kamu alami. Jadi normal nggak? Belum tentu. Bisa jadi lebih aneh bahkan dari kamu sekarang. Iya kan? Jadi stop membandingkan diri dengan orang lain. Apa yang kamu alami tidak dialami oleh dia atau mereka. Apa yang kamu alami dan hadapi dalam hidup tidak dihadapi atau dialami oleh mereka. Tapi Mas, saya pernah tuh bertemu dengan orang yang masalahnya lebih pedih dari saya. Tapi dia normal. Kok bisa, Mas? Jawabannya sederhana. Karena dia bukan kamu, selesai. Loh, kok gitu, Mas? Kan saya manusia, Mas. Dia juga manusia. Iya, saya tahu dia manusia bukan kadal. Siapa yang bilang kadal? Betul dia manusia, tapi kan tiap orang beda dong. Iya kan? Orang kembar aja karakternya bisa beda kok, kembar identik ya. Apalagi kita, manusia yang gak kembar kok.
Ya, orang yang kembar identik aja kakak adik kelakuannya bisa beda, apalagi sama orang lain. Sekali lagi saya bilang, stop membandingkan dirimu dengan orang lain. Dia tidak mengalami apa yang kamu alami. Titik. Jelas? Nah yang ketiga, ini dia nih obatnya. Kita udah memberikan diri kita waktu. Kita udah berusaha kuat untuk tidak membandingi. Itu aja udah oke tuh, udah rasanya udah lega tuh. Yang ketiga, saya harus ngapain mas untuk menyembuhkan diri saya? Kembalikan dirimu kepada fitrah manusia. Fitrah itu apa? Nah ini bagi yang mungkin bukan muslim, gak tahu fitrah itu apa. Saya jelasin dulu ya. Fitrah itu artinya adalah sesuatu hal yang murni dari sananya. Saya ulangi, fitrah itu artinya sesuatu hal yang murni dari sananya diciptakan Tuhan begitu. Contoh, fitrah manusia bisa lapar dan haus. Itu artinya secara murni dari sananya manusia diciptakan Tuhan bisa lapar dan haus. Kenapa? Supaya dia makan, supaya dia minum. Karena itu syarat untuk hidup, betul. Nah, kembalikan diri kita kepada fitrah manusia yang paling dasar. Apa itu, Mas? Manusia itu butuh curhat sama Tuhannya lebih sering daripada kepada manusia lain. Masalah apapun yang kamu alami, itu obatnya cuma satu. Nih, saya kasih tahu. Saya kasih tahu kepada kamu gimana caranya mengembalikan diri kamu, kepada fitrah kita sebagai manusia 100%. Gimana, Mas? Pertama, coba deh. Tutup laptop kamu, tutup handphone kamu. Artinya, stop sosial media. Oke? Stop nonton TV. Stop dengerin musik. Fokus setiap hari hanya berkomunikasi kepada Tuhanmu. Kalau kamu yang muslim, sholatnya gak boleh cuman sholat wajib, tambahin sholat sunnah apapun. Dan tidak boleh cepat-cepat dan akhiri dengan zikir yang dinikmati oleh kamu. Ya. Jadi maksud saya, yang membuat kita teracuni, sadar atau tidak, itu ketika kita menjadikan hiburan kita itu selalu orang lain. Iya kan? Coba kita pikirin sekarang, ayo. Kita tuh selalu menjadikan hiburan kita adalah perilaku orang lain tuh. Apa yang di-share orang lain, ya kan? Apa yang ditaruh orang lain di Instagram lah, di YouTube lah, di Twitter lah, di Facebook. Kalau berfaedah kayak video ini, nggak apa-apa. Ya tak? Cuman faktanya, kenyataannya, video yang kayak gini nih yang kamu tonton, itu lebih banyak atau dikit? Dikit. Yang paling banyak apa? Joget-joget gak jelas lah, ngeprank orang dengan cara nyakitin orang lah, pamer harta mungkin, gibahin orang lah, menghakim-hakimi orang pakai agama lah, pakai status sosial lah. Emang kamu gak capek keracunan gitu? Capek gak keracunan sama perilaku orang lain? Capek belum? Halo? Saya tanya, capek gak? Kalau capek ya udah, tutup dulu deh itu semua. Bahkan TV, lagu, tutup semua, udah ya. Kamu beribadah total kepada Tuhan, ngobrol. Saya ini pengen jadi orang normal, sembuhkan saya. Terus gitu, terus curhat kepada Tuhan terus gitu ya. Kalau yang muslim, sholatnya sujudnya dilamain, curhat kepada Tuhanmu di waktu sujud dalam hati. Itu nikmatnya bukan main. Curhat aja gitu. Nangis gitu di atas sajadah ya kalau yang muslim. Kalau yang mungkin bukan muslim, doa sambil nangis, curhat terus gitu. Kembalikan dirimu kepada Tuhan intinya. Manusia itu makhluk spiritual. Fitrah manusia tidak boleh jauh dari Tuhannya. Saya ulangi, fitrah manusia tidak boleh jauh dari Tuhannya. Ketika manusia jauh dari Tuhannya, masalahnya bakal tambah berat. Percaya sama saya. Sepinter apapun kita, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sejenius apapun kita, kita tetap butuh Tuhan. Titik. Itu fakta. Ya. Jadi saya hanya memberikan sampai titik ini aja.
Kalau kamu bisa melakukan, lihat deh, dalam waktu beberapa bulan aja, apalagi setahun, hidup kamu bisa berubah. Pahami hal ini, dengarkan video ini berulang kali, dan praktekkan deh. Ya, diri kamu akan ngerasa bahwa, oh iya, ini yang saya butuhkan sejak lama, kemana aja materi seperti ini. Video ini emas banget, video ini daging banget. Berikan jempol ke atas atau tombol like-nya silahkan kamu sentuh, agar video ini bisa menyebar ke banyak orang. Itu permintaan saya satu-satunya buat kamu. Berikan link video ini kepada teman-teman kamu, agar semua orang tahu ini loh cara untuk memulihkan hidup mereka jika masalah mereka kurang lebih sama. Nggak semua orang yang kamu pikir bahagia di luar sana itu bahagia. Berikan aja video ini kepada orang sebanyak mungkin, supaya mereka bisa menolong diri mereka sendiri dan kamu dapat berkah atau pahalanya. Saya senang kalau kamu bahagia, tetap bahagia ya. Renungkan isi video ini dan praktekkan. Amin. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.